habis dapat 1 juta, nggak lama dia bilang sama itu apa, teman-temannya sih mau pergi, malamnya nonton TV sama saya. Besoknya kejadiannya itu besoknya malamnya nonton TV sama saya sama teman-teman, dalamin pulang, nggak lama ada telepon, yang kepala produksinya itu telepon sama mandor, kan mandor di situ ada yang jaga buat jaga kos. Ini orang ini tabrak kereta di dekat stasiun Cakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri seperti biasa dengan saya Gus Mipin. Oke, kali ini saya bersama narasumber namanya Mas Ali. Mas Ali ini mempunyai kisah pengalaman pribadi ya, pengalaman mistis dan horor. Jadi beliau pernah bekerja di sebuah pabrik konveksi, menjadi saksi di sebuah pabrik itu mempunyai pesugihan tumbal dan sering memakan korban. Ini beliau menjadi saksi. Seperti apa kisah dan ceritanya, kita langsung saja sapa narasumbernya. Pak Mas. Baik. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Keluarga gimana nih? Keluarga sehat, teman ya? anak lagi biasalah, yang namanya anak kecil. Iya. Gimana sih Mas kok bisa sampai terjadi sering memakan korban dan jenengan kok nggak jadi tumbalnya nih ya? Soalnya kan dari jiwa saya itu kalau ada lebih uang, saya nggak mau nerima, walaupun itu sedikit. Iya. Kalau masalahnya gimana ceritanya nih? Pertama masuk di situ kan saya 2 orang, sama Jono. Jono itu sebagai ya kayak tukang jahit biasa lah, ngambil apa itu tanda tangan, habis itu nyerahin KTP, fotokopi, besok disuruh kerja. Masalah tidur di situ ada itu kontrakannya udah disediain kontrakan. Ya gitu besoknya kerja biasa seperti biasa kerja. Nggak lama kemudian ada namanya gajian itu setiap malam minggu. Setiap malam minggu digaji. Tahun berapa itu Mas? 2015 2014 kayaknya waktu masuk di situ. Digaji sekitar 1.200.000. Pertama kepala apa namanya produksi itu bilang ini ada lebihnya uang lembur katanya gitu. Padahal kalau borongan kan nggak ada uang lembur, nggak ada uang apa-apa. Yang penting kalau udah kita ngerjain selesai kerjaan kita ya udah cukup bayar. Dikasih sekitar 200 tiap orang itu per kepala itu, tiap borongan itu. Nah, ketua kan di setiap grup itu ada ketua. Ketuanya bilang ini lebihannya mau diambil nggak? Bilang gitu. Aku sama Jono ambil aja kan, namanya juga kan masih labil, butuh duit banyak kan. Kata ketuanya, kamu mau nanti jadi makanan ya kan, aku nggak tahu makanan apa kan. Terus dibilang ya makanan di sini, ntar kamu masih muda mau nggak jadi korban. Pertama belum tahu, yang kepala ketua itu produksi itu udah tahu. Itu karyawannya ada berapa Mas kira-kira Mas? Aku kalau ngitung yang ceweknya itu 40. Ceweknya 40, kalau cowoknya itu ada sekitar 70. Cowoknya itu bagian ya kayak finishing buang benang. Ceweknya kan bagian nata-nata itu, kalau udah jadi ditata gitu. Konveksinya sih konveksi celana pabriknya Jin kayak sama itu. Masih Jin gede di daerah kalau nggak salah Cakung, yang di situ ada namanya itu PIK. Tahu sendiri PIK. Bloknya saya nggak sebutin lah daripada itu kalau bloknya. Demi kenyamanan bersama kita samakan ya Mas. Cuman di Cakung. Yang lainnya itu ada yang terima, ada yang enggak uangnya itu. Yang nerima ya orang yang memang butuh duit, terima apa aja. Namanya juga butuh duit, diterima aja, dilebihin 200 300 terus. Selang nggak lama itu, selama 2 bulan kayaknya ada yang kerasukan. Siapa sih ya namanya itu, Henny kayaknya. Kerasukan gara-gara nyetel musik salon. Itu terlalu kenceng, kan salonnya ada 4, pojok-pojok biasa. Terlalu kenceng nyetelnya, nggak lama dia pingsan, ketawa-tawa.
ketawa-tawa kan pada suruh bubar sama itu produksi yang mandornya itu bubar keluar, cewek-cewek keluar semua, biar yang cowok aja yang di dalam ngurusin. Nanti mau dipanggilin yang tahu ini, dipanggilin, ditanyain kamu siapa, gara-gara dia buang pembalut katanya. Berarti bisa diajak komunikasi Mas? Bisa yang itu. Nih buang pembalut sembarangan, dasar kalau nggak bisa jaga kebersihan tuh nggak usah di sini, ini jaga kebersihan. Buang pembalut di tempat sampah udah nggak dicuci lagi, harusnya kan dikubur. Nah, dibuang sembarangan kayak itu kan nanti pada apa datang semua kayak gitu katanya. Berarti penunggunya marah nih ya. Orang di sini itu kalau nggak jaga kebersihan bisa habis loh kayak itu. Pertama diancam. Saya tanya itu yang ngerasukin orang mana gitu kan. Kok orang mana, orang ini bukan orang yang ngerasukin, yang bilang gitu. Penunggu di situ, terus nggak lama udah sadar. Habis sadar dia kerja lagi tapi dia dipulangin, suruh pulang, padahal kan dia masih pengen kerja. Udah kamu pulang aja gitu, gak usah kerja nih, malah dikasih duit. Pulangnya ke kontrakan atau mas? Kontrakan dia, kalau cewek ke kontrakan, nggak boleh tidur di situ. Habis selang berapa hari itu yang korban pertama itu bilang sama saya, tapi bilangnya kan namanya orang bisu sama orang nggak denger kan kayak gini doang. Bilang oh gini berapa kan gitu. Oh bagus, saya bilang gitu kan. Terus besoknya minggu besoknya lagi dia bilang lagi berapa. Wah banyak banget, 1 juta berarti kalau gini kan. Hebat kamu kan gitu kan. Habis dapat 1 juta nggak lama dia bilang sama itu apa teman-temannya sih mau pergi, malamnya nonton TV sama saya. Besoknya kejadiannya itu besoknya malamnya nonton TV sama saya sama teman-teman, dia kayak gini pakai isyarat kayak gini. Isyarat apa kan nggak tahu, jangan kan bilang gitu, kayak gini tuh apa namanya kan mentok. Berarti kan nggak gitu tapi gini ya mas kan mentok berarti kan kayak gini kan, jangan kan bilang gitu. Bawa tas kayak gitu, oh bawa tas mau pergi ya, mau pulang tapi kayaknya ya. Mau pulang tapi nggak dihalangin teman-teman saat pulang tuh. Nggak ngalangin gimana, orang nggak bisa. Bisa nggak susah ngomongnya sama orang itu, pakai bahasa isyarat doang kayak gini doang. Besoknya habis subuh dia bangunin teman-teman, ngajak salaman semuanya, salamin, pulang. Nggak lama ada telepon, yang kepala produksinya itu telepon sama mandor, kan mandor di situ ada yang jaga buat jaga kos. Ini orang ini tabrak kereta di dekat stasiun Cakung. Apa? Nggak lama dikirimin foto tapi saya dihapus, saya nggak tag. Ditutupin koran sih, udah ditutupin koran. Berarti fotonya sudah ditutupin koran? Udah ditutupin koran. Yang hilang itu tangannya emang hilang, tapi kepala nggak tahu pecah nggak tahu, darah dari situ ada banyak. Tahun itu ada sih sampai masuk berita kayaknya 2000 berapa itu di Cakung, orang bisu ketabrak kereta, ada beritanya. Itu teman saya, sebenarnya ya teman nggak tahu, nggak pernah ngobrol, cuman pernah bantuin mijit, ntar aku kasih 50 gitu orangnya itu. Pinter mijit lah. Nggak lama habis keluar dari rumah sakit kan dikubur, keluarganya dikasih kompensasi. Tangannya ketemu mas? Tangan ketemu tapi berapa lama kemudian ketemunya? Udah 1 bulan kayaknya baru ketemu. Yang nemuin juga kepala itu apa namanya? Kereta. Kepala kereta yang itu jaga kereta palang pintu. Palang pintu. Udah ketemu, dikubur, susulin tangannya, disusulin katanya. Habis dia dikubur kan dikasih kompensasi sekitar 10 juta lebih lah katanya, dengar katanya. Itu udah makan gaji berapa bulan mas sebelum kejadian? Kalau orang bisu itu kan kenal aku baru 6 bulan dia bilang 300 1 juta, yang lainnya itu nggak bilang sih. Soalnya aku kan itu kan pas nanya, kalau aku nggak nanya dia nggak bakal jawab. Aku nanya kayak gini, pertama itu dia jawabnya gini terus, berarti udah atas. Itu orang biksunya itu bagian kerja apa mas? Bagian di lubang. Bagian lubang, otak kancing ya. Lubang itu apa?
jin, nah jin itu ngelobang. Dia Mm-mm. harian sih nggak borongan, cuman dia bisa ngelobang, bisa bikin tali. Karena kalau selang jin aja tali terus itu udah lama ada korban, malamnya ya namanya itu kan pasti diliburin, malamnya itu kan diliburin, nggak pada kerja. Ya namanya aku ya jalan-jalan keliling nyari makan. Habis malamnya itu nggak ngapa-ngapain sih di situ, cuman tahlilan aja enggak. Nggak diadain tahlilan. Makanya aneh ini tuh apa kan gitu, konveksi apa-apa nggak ada tahlilan, katanya itu orang Islam maksudnya. Tapi kok nggak tahlilan, bosnya itu kan orang Islam. Malamnya pulang udah habis makan, kan ada mobil bosnya 2 di situ. Mobil apa lupa kayak. Di bawahnya itu ada tangan, namanya tangannya kata ketinggalan kan. Di bawah? Ya, di bawah mobil. Loh, ada tangan. Pertama aku lihatnya bukan tangan, kayak apa sih ya, plastik warna putih kan, pucat kan. Kok kayak jari-jari. Aku bilang sama Jono, Jon, itu tangan apa? Mana nggak ada, kata Jono. Aku kayak giniin perjelasin, wah kok nggak ada, perasaan tadi ada tangan. Sebelum masuk ke komersi kan ada gerbang, nah itu mobilnya itu diparkir di depan gerbang, jadi kita masuknya itu pas sebagian doang dan masuk ke kontrakan. Itu udah setelah kejadian temennya Mas Tabrak Kereta ya? Namanya Edi kalau nggak salah, nama samaran lah Edi yang Tabrak Kereta itu. Tapi pas waktu habis kejadian Tabrak Kereta itu sering terjadi hal aneh nggak Mas di dalam kompleks ini? Ya banyak, orang saya mesin udah saya matiin, padahal loh, terus ada yang jahit. Udah nggak ada orang, ada yang jahit. Kan di sini konveksi, atasnya kan kos buat tidur, walaupun itu tertutup sama apa, cor kan masih dengar kalau ada orang jahit. Dilihat satpamnya tuh, lihat nggak ada apa-apa. Pak, kok ada yang ketinggalan di dalam tuh masih jahit? Udah nggak ada apa-apa, udah kamu tidur aja, disuruh tidur. Satpamnya tahu, udah pengalaman 10 tahun dia di situ. 10 tahun. Terus kalau nggak salah itu ada yang kena jarum, kayaknya lagi jahit kena jarum sampai dibawa ke rumah sakit, dia nggak ke situ lagi, tangannya itu tukang jahit juga. Jadi itu banyak, orang mesin masih nyala, banyak yang belum dimatiin. Lupa sih, nggak bakal lupa orang di anjlokin dari apa, di on offin dari situ pusatnya nggak. Iya, kalau udah dimatiin kan langsung di anjlokin dari pusatnya itu, screennya itu nggak bakalan, masih ada yang nyala mesin. Benang ya sering dipindah. Benang siang Mas ya? Siang ya, malam ya banyak. Benang itu udah, nih benangnya ini udah pindah lagi ke sono, udah ke tempatnya lagi, udah disiapin kan sebelum kita jahit kan udah disiapin benangnya ini. Besoknya mau kerja, katanya benang udah siapin Pak. Loh, semalam udah saya siapin loh. Diambil lagi, balik lagi ke sini benangnya. Sama di situ baru ngerasain kayak gitu. Semenjak itu bosnya malah lebih banyak duitnya setelah kejadian satu mata itu. Aku aja heran, wih kasih bonus kata itu tuanya berapa, 2 juta setiap orang. Ampun, udah balikin aja. Aku nggak mau. Jadian tabrak kereta apa ketabrak truk. Udah kemarin dikasih 300, sekarang udah lebih 1 juta. Lumayan sih kalau diambil. Terus sering makan korban apalagi Mas setelah tabrak kereta Mas? Yang satunya sih batuk darah, terus dia tiduran doang di gambaran mesin itu, tiba-tiba dibangunin suruh, weh kalau mau tidur jangan di sini, di atas. Udah nggak ada. Cowok apa cowok Mas? Cowok sekitar umur 30. Jam berapa itu Mas? Siang padahal loh orangnya. Kejadiannya udah lama itu, sebelum yang bisu nggak ada, itu udah lama. Nah, tapi sebelumnya orang itu punya penyakit Mas? Nggak punya penyakit. Sehat? Sama nggak ada penyakit. Batuk apa nggak ada. Orang kalau di situ kan dites dulu lalu masuk. Ini punya penyakit ayan apa kan biasanya gitu kan. Nggak ada yang punya penyakit, sehat Masnya. Batuk darah doang di mejanya itu, batuknya darah semua. Giliran dibangunin kan kayak gini, dibangunin kan mau dipindah kan, mau dilebaringin lagi, dibaringin di situ kan darahnya banyak banget di situ. Udah kayak orang kena gunting apa kena pisau lah. 1 udah,
2 tahun itu 2 berarti aku ngalamin yang kena korban. Kalau yang satunya lagi padahal tuh baik banget, bisa ngomong sih, bisa bicara lancar dia, tapi sebelum dia meninggal tuh bilangnya itu mau pulang, sama juga mau pulang katanya. Habis ini ntar sore saya mau pulang, salamin semuanya ya bilang gitu akunya. Ya ntar aku salamin, nggak taunya sorenya jam 3 dia udah tidur. Tiduran udah nggak ada. Kadang sering masnya sendiri pernah lihat penampakan di kompleks ini, Mas? Kalau lihat belum, tapi kalau sering dengar orang mandi sering. Mandi itu sering kan. Kalau mandi kan kita kan yang cowok itu kan bisa kamar mandinya. Kalau yang cewek, walaupun cewek nggak tidur di situ kan tetap dia bisa. Nah di cowok itu sering ada yang mandi, rambutnya juga banyak yang jatuh-jatuh, padahal cowok semua nggak ada yang gondrong di situ itu. Nah, masnya sampai tahu itu kompleks itu bosnya numpang pesugihan itu dari mana, Mas? Ya kalau secara logika aja kita kan tahu kalau orang bener nih ya udah tahu ada korban kayak gitu, kok nggak diadain yasin apa tahlilan. Ya anggaplah kalau nggak ada uang, ya, udah tahu apa kita kerja borongan, kenapa dikasih lebih 1 juta? Kita kan logikanya ini kerja borongan kan, kalau udah dapat perpotong segini ya udah segini, nggak bakal dikasih lebih. Apalagi lebihnya nggak masuk akal. Habis kejadian yang pertama itu kan. Nah, masa sering bercerita seperti teman-temannya yang kerja lama itu 10 tahun atau bahkan lebih, sering-sering, Mas? Jarang, orangnya tuh tertutup kalau di situ tuh, maksudnya tuh disimpan sendiri-sendiri lah gitu kayaknya. Cuman yang aku sama ketuanya itu yang sering sharing. Kalau ketuanya juga masuknya belum lama sebelum aku. Cuma di situ kalau udah kayak gitu ntar pada bubar sendiri-sendiri. Kejadian itu ntar masuk lagi yang baru, ntar bubar lagi, kepala ada yang betah. Apalagi kalau ini udah tutup katanya udah ganti bos, udah ganti produksi, enggak udah ganti produksi, udah nggak bos itu lagi, udah dibayar tanahnya. Soalnya udah sering kejadian orang kesurupan tuh udah berapa kali. Banyak, Mas. Banyak orang yang cewek habis motongin benang mau keluar aja tiba-tiba pingsan, habis itu tawa-tawa nangis sendiri. Terus waktu aku lagi benerin salon kan, salonnya suruh segi pindah, jangan di situ. Nggak tahu suruh siapa, pokoknya aku disuruh manjat, yang bawah bilang, "Woi, jangan di situ, pindahnya jangan apa di atas, di bawah aja. Orang belum dipindah," dia bilang, "jangan dipindah di situ." Itu pada suaranya cowok, yang cewek kerasukan tuh. Pernah, Mas, kejadian kesurupan terus diajak komunikasi, ada apa di balik misteri kompleksnya? Kalau itu aku nggak tahu, cuman kalau udah kesurupan pada bubar, cuman mau ngerubungin gimana, orang di situ udah banyak orang. Cuman kalau dengar-dengar ada yang bilang di sini itu ada yang baik, ada yang jahat. Penunggunya itu ada yang emang disuruh, emang ada yang suruhan dari sini, bilang gitu. Terus waktu temannya Mas meninggal nih ya, kata terus sama di mesin jahit itu mayatnya dipulangkan atau dipulangkan, dipulangkan, dikasih kompensasi. Kompensasinya itu 10 melangkah, nggak tanggung-tanggung. 10 melangkah, 1 nyawa itu. Iya, nggak tanggung-tanggung. Kalau yang ketabrak kereta lebih sih, orang dia udah nerima dari setahun 1 juta, 1 juta terus. Pernah menangani kejadian bosnya ritual, Mas? Kalau ritual belum sih, belum. Soalnya dia tuh pulang kalau sore itu. Pulang. Tapi setiap harinya pasti ngecek di pasti ke situ, setiap hari. Pasti ke situ, sore pulang. Pasti ke situ. Bosnya itu nggak punya istri. Kalau anak nggak tahu. Pokoknya dia nggak punya istri, cuman punyanya adik kandung perempuan. Adik kandungnya perempuan aja ya kurus banget, sumpah kayak bukan. Ya maaf emang kurus banget adiknya perempuan itu. Padahal bosnya yang produksi itu tinggi, gede badannya, berisi. Yang cewek itu kurus kayak nggak, ya kayak balung tulang semua. Ya adiknya itu. Oh di situ rata-rata karyawan orang mana, Mas? Jawa Barat, ada campuran sih. Banyak kan orang Cirebon. Nah, Masnya sendiri dari Pekalongan? Saya 5 orang.
5 orang. Dari Pekalongan tuh 5 orang, dari Batang juga ada 2 orang. Terus yang masuk ke kompleks itu 5 orang temennya Mas. Yang itu 5 Berarti orang. nggak ada kejadian aneh Mas. Kalau teman saya pernah bilang, Hmm. pokoknya kalau di sini, kalau dikasih duit, dikasih makanan, jangan kamu terima. Ya saya tahu orang udah kejadian kayak gitu kan. Ya saya tahu. Kalau mau biasa kamar mandi bilang aja, Assalamualaikum apa-apa. Ya yang di sini kan soalnya tahu sendiri lu ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Normal jam 8, istirahat jam 12. Jam 4 istirahat lagi. Ntar habis isya tancap sampai jam 9. Normal. Tidur di mes. Tidur di mes, kontrakan di atas kompleksnya itu ada mes-mesan buat tidur. Masa nggak pernah lihat ritual atau gimana, tapi sering terjadi hal-hal yang di luar nalar Mas? Di luar nalar, mesin udah dianjlokin dari pusatnya masih nyala. Orang kalau nggak mesin ya ada kejadian jarum patah sampai di sini orangnya. Jarumnya itu sampai berdarah sininya. Berarti satu kompleks ini campur sama saya Mas? Campur. Ya. Masnya bagian apa Mas? Bagian badan depan. Bagian depan. Satpam sendiri nih? Satpam 3 orang. 3 orang. Gilir jaganya. Gilir ya? 24 jam ya? Aplusan. Itu udah lama semua Mas? Itu udah pengalaman itu. Pengalaman, tapi masa nggak penasaran sama Satpam? Nggak pernah tertutup orangnya itu Pak. Mau ya? saya bilang, Pak, jujur aja Pak, yakin di sini tuh ada apa Pak? Orang di sini nggak ada apa-apa lah. Tapi kok lebihnya? Lah itu emang buat bonus kamunya itu nggak mau nerima, kenapa? Selama 2 tahun berarti udah ngalami korban 2 tumbal ya Mas? 2. Itu pasti tumbal tuh Mas? Kalau ya menurut Mas itu tumbal ya? Masa mau dilebihin kayak gitu? Tapi anehnya kok sebelum meninggal kok makasih ya Mas, itu tanda tanya mau mati gitu ya? Masnya mau pulang gitu ya? Pasti mau pulang, kenapa? Jangan pulang dulu ya Masnya. Mau pergi kemana kayak kan? Aku mau pulang dulu ntar aku bilangnya pasti gitu. Beneran dipulangin. Makanya aku pas keluar dari situ aku nggak mau pulang, bilangnya. Aku mau pindah kompleks sih. Buat pengalaman ntar di jalan nggak ada apa-apa. Tapi pas waktu 2 tahun dari situ terus pulang ke Pekalongan? Nggak pulang, emang pindah kompleks. Pindah kompleks pun ya sempat diganggu, tapi kalau udah dibersihin sih udah sama teman dibersihin. Nah, pernah ngalami waktu tidur di mes kadang dijailing nggak Mas? Kalau dijailing enggak, tapi kalau dipindah sering. Oh dipindah? Pindah kemana Mas? Kan kita tidur kan kayak pindang, ya kan? Kadang aku malah pindah di sono, temenku yang di sini gitu. Padahal HP kan taruh di atas kepala HP. Biasa kalau udah mainan HP tidur diletakin, tapi ntar HP-nya yang di situ masih, tapi orangnya yang pindah. Masa mau jalan ngelangkain berapa orang di situ? Nggak mungkin. Tapi nggak pernah lihat sosok-sosok di situ, tapi sering terjadi kesurupan. Kalau sosok jarang aku itu lihat malah. Alhamdulillah Masnya aman ya Mas, nggak jadi satu di situ ya Mas. Namanya juga logika, pakai logika kan. Inilah kisah dari Mas Ali ya, pengalaman 2 tahun kerja di pabrik konveksi ya, bosnya itu numpang pesugihan. Barangkali ada pesan nggak nih Mas tentang pengalamannya panjenengan buat teman-teman? Pesannya kalau kerja itu kalau duit dilebihin jangan diterima lah pokoknya. Makanan pun jangan diterima, bahayanya itu ya kayak gitu. Tanda-tandanya banyak. Kita kerja kok dilebihin uang lembur, padahal kan borongan nggak ada uang lembur. Jangan diterima. Terus kalau ada orang kayak gitu ya lo tahlilan sendiri aja lah sama teman-teman lo lah, masa dibiarin kayak gitu. Orang pas kayak gitu aja saya tahlilan tapi dikontrakan temen, nggak di situ buat doain orang itu. Maksudnya itu seenggak-enggaknya biar katanya kalau ini nggak bakalan penjara, nggak bakalan itu rohnya itu tetap masuk ke sono, ke Allah, nggak bakalan. Makasih ya Mas, sebelumnya udah mampir ke studio kami nih, kapan-kapan mau cerita lagi ya nih ya. Oke, pesugihan ya, pesugihan nyupang butoijo apalah itu perbuatan yang dibenci sama Allah Ta'ala. Kita harus banyakin istighfar, sholawat agar kita selamat dunia dan akhirat. Bagi teman-teman yang ingin kaya, jangan pernah masuk ke dunia pesugihan atau nyupang ya, atau baby ngepet atau perjanjian gaib ya, ini sangat fatal, bisa keturunan kita menjadi korban ya, seperti atau saudara, teman, tetangga itu bisa merugikan banyak orang lain ya. Oke, semoga video tangan ini bisa diambil hikmahnya, tinggalkan negatifnya, ambil positifnya.
Makasih teman-teman udah sempatkan waktunya untuk menonton video kami. Insya Allah kami akan mengundang narasumber yang punya banyak pengalaman. Setiap manusia itu pasti punya pengalaman pribadi masing-masing. Jadi kita harus waspada. Insya Allah Mas Ali ini akan menceritakan kisahnya lagi nih. Masih banyak ya Mas? Masih. Oke, sampai sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Mas. Salam. Alhamdulillah.